Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode tanggal 8 November 2024. Dan di sini, Mimin juga akan memberikan poin-poin dan juga hal-hal yang bisa kita pelajari dari episode tersebut. Nah, kira-kira hal apa saja yang bisa kita pelajari dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita semua diperlihatkan bagaimana Dani yang saat itu datang ke makam Azam ya kawan-kawan. Dani terlihat begitu sangat bersedih hingga Dani pun menangis. Saat itu Intan datang untuk menenangkan Dani, namun ternyata Nadia ada di sana karena Nadia berada di makam Bu Rianti. Nadia akhirnya mengetahui bahwa Saleha terkena penyakit kanker ya kawan-kawan. Nadia pun terlihat begitu sangat bahagia. Sementara itu di sisi lain, saat itu di rumah Pak Darmawan, Nando terus-menerus memberikan dukungan dan supportnya kepada Saleha agar Saleha lebih semangat untuk melawan penyakitnya. Ya, sementara itu di sisi lain, di malam harinya Nadia datang menemui Bara ya kawan-kawan, karena Nadia merasa bahwa Saleha sebentar lagi akan meninggal dunia dan seharusnya tidak ada lagi orang yang akan menghalang-halangi hubungan Nadia dengan Bara. Ya, namun ternyata Bara marah besar kepada Nadia ya kawan-kawan, karena Bara merasa bahwa di saat Bara dan juga keluarganya sedang bersedih karena penyakit Saleha, Nadia malah justru tertawa bahagia. Bara benar-benar marah tentang hal itu. Sementara di sisi lain, saat itu Intan dan juga Dani juga merasa bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa kali ini. Namun untungnya Bu Sukma bertindak lebih dewasa dan lebih cerdas ya kawan-kawan, di mana Bu Sukma sibuk untuk mencari dokter spesialis untuk pengobatan Saleha, dan pada akhirnya Bu Sukma pun menemukan dokter spesialis untuk membantu Saleha mengangkat penyakitnya ya kawan-kawan dengan cara melakukan kemoterapi. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu di pagi harinya Saleha pun langsung dijadwalkan untuk bertemu dengan dokter tersebut ya kawan-kawan. Sementara itu Nando pergi ke tempat Aisyah dan juga ayahnya. Ya, di sana Nando, Aisyah dan juga ayah Aisyah akhirnya memiliki kesepakatan untuk tidak melanjutkan permintaan dari Saleha. Sementara itu di sisi lain, saat itu Saleha akhirnya sampai ke rumah sakit tempat Saleha melakukan kemoterapi. Di sana Pak Darmawan dan juga Bu Sukma terus-menerus menguatkan Saleha, dan mereka pun sangat berharap bahwa Saleha mampu untuk melawan penyakitnya itu, sehingga potensi untuk Saleha bisa sembuh itu jauh lebih besar, karena dokter mengatakan bahwa Saleha masih bisa sembuh meskipun kesempatannya itu sangat kecil. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan setelah Saleha akhirnya menerima beberapa suntikan untuk menetralkan atau menghentikan penyebaran kanker yang ada di dalam tubuh Saleha, dokter pun benar-benar terkejut ya kawan-kawan dengan hasil dari pengobatan Saleha, karena
dokter belum pernah menemukan hal seperti ini. Ya, awalnya Nando dan juga Saleha sangat tegang ya kawan-kawan ketika mendengar dokter mengatakan hal itu. Namun, ketegangan itu berubah menjadi tangisan bahagia saat dokter mengatakan bahwa penyebaran sel kanker dalam tubuh Saleha berhenti dan Saleha tinggal menunggu proses penyembuhan saja. Saleha benar-benar sangat bahagia mendengar semua itu, meskipun ada hal pahit yang harus Saleha terima karena Saleha tidak bisa hamil lagi setelah mengidap penyakit kanker ovarium. Namun setidaknya, meskipun ada berita buruk, Saleha masih bisa sembuh. Itu adalah satu-satunya berita baik yang saat ini Saleha dan juga keluarganya bisa terima. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana saat itu Ferdi sebelumnya sudah bekerja sama dengan Dita ya kawan-kawan untuk mengusir Nadia dari rumah Pak Rahmat. Dan kebetulan Nadia pun blunder ya kawan-kawan, di mana Nadia menukar obat Saleha dengan sebuah kapsul yang tidak ada isinya atau kapsul kosong ya kawan-kawan. Jadi ketika Saleha meminum obat tersebut tidak ada kandungan obat sama sekali, sehingga tidak akan ada efeknya sama sekali terhadap penyembuhan Saleha. Untung saja Nando cerdas. Nando yang melihat Nadia dan juga Ferdi keluar dari kamarnya langsung mengecek obat-obat Saleha, sehingga Nando menemukan adanya obat yang kosong. Awalnya Nando ingin melabrak Nadia, namun ternyata Saleha melarang. Nando saat itu bertanya-tanya mengapa Saleha melarang dirinya, namun Saleha ternyata memiliki rencana yang sangat luar biasa. Jika ingin mengusir Nadia dari rumah itu, maka Nando dan juga Saleha harus membawa permasalahan ini kepada Pak Rahmat. Ya, awalnya Nadia pun memulai dramanya ya kawan-kawan dengan mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan apapun, dan Nadia memasang wajah bahwa dirinya adalah korban fitnah. Namun sebelumnya Ferdi sempat merekam pembicaraan Nadia ya kawan-kawan, sehingga Ferdi pun memutar rekaman tersebut di hadapan semua orang. Ya, Ferdi akhirnya sadar bahwa selama ini Nadia tidak benar-benar mencintai Ferdi, melainkan hanya karena Nadia ingin membalas dendam kepada Saleha. Nadia pun akhirnya diusir. Bahkan ketika Nadia datang ke rumah Bara, Bara tidak mau menerima Nadia karena memang Nadia sudah terlalu banyak melakukan kejahatan kepada Saleha. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana saat itu Saleha akhirnya mengajak Nando untuk bersilaturahmi ke tempat Aisyah dan juga ayahnya. Saleha merasa sangat bersyukur karena Saleha dipertemukan dengan wanita baik seperti Aisyah. Bahkan pada saat itu Nando dan juga ayah Aisyah benar-benar sama-sama saling bersyukur melihat bagaimana kedekatan Saleha dan juga Aisyah. Mereka berdua memang terlihat begitu sangat luar biasa ya kawan-kawan. Mereka sama-sama baik, sama-sama memiliki hati yang tulus, dan sama-sama taat dalam beribadah. Jadi mereka itu ibarat seperti pinang yang dibelah dua ya kawan-kawan. Nah, makin seru banget nih episodenya. Dari kemarin Mimin sebenarnya sudah pusing ya kawan-kawan, sudah bosan untuk membaca komen-komenan para netizen di kolom komentar YouTube Mimin ya kawan-kawan, karena mereka semua itu selalu menentukan atau selalu merasa bahwa apa yang mereka pikirkan itu benar. Ya, ibarat kata mereka selalu menyimpulkan apapun yang terjadi itu sendiri ya kawan-kawan. Mereka terlalu cepat menyimpulkan sesuatu, dan pada akhirnya mereka semua ternyata salah. Ternyata Saleha bisa sembuh, dan hubungan Saleha dengan Aisyah juga baik-baik saja. Dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari episode hari ini yaitu pantang menyerah, tetap berusaha, dan kekuatan doa itu bisa merubah segalanya. Ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Dan Allah juga telah berfirman bahwa
Sesungguhnya setelah ada kesusahan pasti selalu ada kemudahan. Nah, mungkin itu adalah hal-hal yang bisa kita ambil pelajarannya dari episode sebelumnya. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18.10 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.